duit yang mereka tuntut sebenarnya tidak seberapa bagi Yusuf Mansur kalau menurut apa yang saya lihat di media sosial, teman-teman. Apa susahnya sih mengembalikan hak-hak orang ini gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Sebelum kita memulai konten ini, saya ingin memberikan satu pesan kepada kita semua. Sebelum saya mulai membuat video ini, saya tadi scroll media sosial dan di timeline itu lewat ceramah seorang ustadz yang mengingatkan tentang bunuh diri dan ancaman Al-Quran kalau kita itu melakukan bunuh diri gitu. Dan ceramah tersebut sangat menyentuh hati. Lalu saya mengecek komentar-komentar di bawah itu sungguh miris, teman-teman, sungguh miris. Dari komen-komen itu hampir 90% itu komennya rata-rata berada di fase itu, saya hampir bunuh diri. Dan melihat itu ternyata memang banyak yang berada di fase menyerah ya dengan kehidupan ini, teman-teman. Saya di sini tidak untuk mencoba sok bijak atau menasihati, tapi itu sebenarnya hal yang dilaknat oleh Allah. Dan saya menitik beratkan, kenapa saya mengatakan ini, saya menitik beratkan kepada orang-orang di sekitar untuk lebih aware, lebih peduli kepada sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, untuk lebih peduli kepada apa yang terjadi dengan mereka gitu. Kita hari-hari ini harus saling merangkul satu sama lain, harus saling perhatian satu sama lain, harus saling membantu satu sama lain, teman-teman. Apapun yang diperlukan oleh saudara kita, orang-orang terdekat kita untuk dibantu, kita bantu semampunya, teman-teman, untuk paling tidak mengurangi beban mereka, teman-teman. Karena terus terang sangat miris ya, sangat miris. Ternyata ada banyak orang yang hampir menyerah dengan kehidupan ini, teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke video ini. Dan sebenarnya salah satu tujuan kami, seperti saya misalkan Pak Darso, terus Pak Zaini Mustafa, membantu korban-korban ini, orang-orang yang merasa dirugikan, salah satunya adalah paling tidak mengurangi beban mereka, teman-teman. Kami tidak punya kepentingan apa-apa dalam hal ini, teman-teman. Lillahi, kami tidak punya kepentingan apa-apa dalam hal ini, teman-teman. Tidak diuntungkan sama sekali. Kalau memang dibilang karena kami membuat konten apa segala macam, kami bisa membuat konten yang lain, teman-teman. Tapi kenapa kemudian kami fokus ke sini? Karena kami merasa ini ada hal yang perlu diselesaikan, ada masalah besar yang kalau misalkan kami tidak ikut membantu, kemungkinan beban mereka akan bertambah berat, teman-teman. Mereka bingung mau kemana, mereka tidak tahu mau mulai dari mana untuk menyelesaikan masalah ini, teman-teman. Dan alhamdulillah, mulai Februari kemarin, karyawan dari Paytrend ini yang kemudian bermasalah dengan gajinya yang tidak dibayarkan itu mulai dicicil, teman-teman. Mulai dicicil. Ada kurang lebih 14 orang karyawan. Dan kali ini karyawan yang lain pun menyusul untuk menuntut haknya agar segera dibayarkan, teman-teman. Dan ini sekedar saran saja kepada yang lain, kepada karyawan Paytrend, mantan karyawan Paytrend yang lain, yang kalau merasa belum dibayarkan haknya, belum dibayarkan gajinya, dan sudah melakukan upaya persuasif namun tidak selesai, tidak ketemu titik temunya, hubungi saja Pak Darso atau Pak Zaini Mustafa. Insya Allah akan dibantu untuk diselesaikan masalahnya dan mudah-mudahan haknya bisa segera dibayarkan, teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju video wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Zaini Mustafa dengan karyawan-karyawan Paytrend, mantan karyawan Paytrend yang ikut kemudian akan segera menuntut haknya agar dibayarkan, dalam hal ini gaji ya, teman-teman. Bahwa pada video saya sebelumnya 14 orang yang menggugat Paytrend dibantu oleh Pak Zaini sehingga hak mereka sudah dibayar secara cicil oleh Paytrend. Nah, hari ini saya juga kedatangan tamu, yaitu Pak Jamal dan temannya Mas Budi. Nah, kebetulan mereka ini adalah mantan karyawan Paytrend. Mas Suji, di Paytrend bekerja selama berapa lama? Dari tahun 2018 ya, kurang lebih sampai tahun 2021 di bulan Maret, itu selama 4 tahun. 4 tahun? Ya. Sampai Paytrend tutup atau? Enggak sampai Paytrend tutup, tapi saya resign. Oh, resign. Nah, waktu resign itu masih ada masalah? Masih ada hak karyawan atau ya sebagai employee yang belum dibayarkan. Iya.
ya termasuk ya gaji gitu ya. Gaji. Iya. Berapa banyak tuh Pak Kang Widi yang Kalau aku lihat ya dari karena ada setengah-setengah kan dibayarnya Iya. dari tahun 2019 itu di bulan kalau nggak salah dari bulan Oktober Iya. ya Iya. sampai terakhir di bulan Februari 2021 kurang lebih itu 28 juta. 28 juta. Iya. Nah, hari ini ketemu saya nih dengan Pak Jenny, apa nih yang mau diperkenalkan ini? Iya, saya sampaikan juga nih sama Pak Jaya ini kan kemarin ada informasi juga ya. Iya. Ada teman-teman ex karyawan Parten juga ada yang telah dibayarkan ya, itu 14 orang ya. Nah, sekarang saya mau minta bantuan juga nih Pak Jaya ini bagaimana caranya gitu ya, biar yang ex Parten yang belum dibayarkan segera dibayarkan juga gitu dengan bantuannya. Gimana Pak Jenny diminta tolong oleh Widi? Jadi begini, kebetulan saya juga berada di kota Bandung dan sebenarnya beberapa temen ini memang sudah menghubungi saya lama. Kapan Pak ada di Bandung, ada waktu ke Bandung gitu. Kebetulan hari ini saya berada di Bandung. Kalau memang ada yang menurut saya ya, kalau memang ada hak-hak daripada karyawan yang belum dibayar, kemudian pesangon dan lain sebagainya, dari ex karyawan Paitren ini, insya Allah saya siap bantu sama Pak Sudarmo. Secara hukum saya siap bantu, Pak. Iya. Dan tidak saya pungut biaya sepeser pun, dan ketika nanti uangnya keluar tidak saya potong dalam bentuk apapun. Saya hanya ikhlas membantu teman-teman ini karena kan teman-teman ini memang menurut saya dizolimi ya, kalau belum dibayar tuh dijolimi. Iya. Apalagi sampai berapa tahun Mas belum dibayar? Kalau nggak salah 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun. Berarti hampir sama juga dengan 14 karyawan yang lainnya itu. Ini Akang Jamal nih, orang yang banyak berkomunikasi sama kami nih. Keadaan terakhir bagaimana Akang Jamal, karyawan-karyawan Paitren? Keadaan terakhir yang saya tahu sih dengar dari mantan karyawan yang terakhir keluar ya. Iya. Ya pembayaran belum jelas juga pembayaran. Yang terakhir itu ya? Iya, saya Bulan pun masih September. ada sekitar 1 kali pembayaran lagi sisa gaji. Iya. Itu terakhir dibayar mungkin tahun 2 tahun yang lalu. Iya. Habis itu nggak ada pembayaran lagi. Iya. Nah kemarin yang pas berita 14 karyawan lagi itu saya langsung konfirmasi ke pihak Paitren dulu, Iya. apakah saya nggak dibayar? Katanya diusahain. Ya udah saya bilang aja, ya udah kalau misalkan saya belum tentu, saya ikut ngegugat dah, siapa tahu dibayar. Soalnya gitu. 14 karyawan dibayar kan. Ya udah akhirnya saya ketemu Pak Darso. Kang Jamal, Iya. pernah nggak ada usaha untuk ketemu Yusuf Mansur, hubungi dia untuk bayar teman-teman ini? Tidak, saya tidak mau ketemu dia. Susah, Nggak ada. susah atau gimana? Susah juga sih Pak, karena kan kita nggak ada apa yang maksudnya jalur ke sana. Iya. Ataupun lihat dari berita-berita pun yang dari pihak polisi ataupun pihak pengacara ke sana pun orangnya kabur mulu kan. Oh gitu. Jadi satu-satunya cara kita nih mantan karyawan cuman ke atasan di Paitren. Oh, Dan iya. selama ini dari atasan Paitren cuman dapat janji aja dan insya Allah. Gitu ya. Jadi makanya saya kesini ketemu juga ikhtiar sih, soalnya kemarin yang 14 karyawannya dibayar. Iya. Walaupun- Masih banyak kan teman-teman yang belum dibayar hak-haknya? Kayaknya masih banyak, masalahnya yang PHK tahun pertama aja itu ada sekitar 50 lebih ya. 2020 ya. Belum lagi yang keluar terakhir kan. Oh, Iya. yang terakhir berapa? Kurang tahu sih kayak sisa karyawan yang ada di sana. Mungkin Lebih kurang berapa? ya Iya. 50-an lagi kali 20 soalnya. bulan lagi ya? Sekitar segitu mungkin. Iya. Jadi ya saya mikirnya ya maksudnya sama-sama nunggu nih sama yang gak gugat, ya sekarang aja sih gugat ya kan. Iya. Gitu aja. Pak Jenny selain ke dinas tenaga kerja, ada nggak yang bisa bypass ke Yusuf Mansur umpamanya supaya dibayar teman-teman tanpa ada proses berbelit-belit begini? Begini Pak, Iya. intinya beginilah. Sebenarnya saya minta kepada owner daripada Paitren ini, Iya. kalau toh masih ada kewajiban terhadap ex karyawan, baik itu gaji maupun pesangon, saya kira sebelum ini masuk ke ranah hukum, saya kira saya minta tolonglah ini dibayar ini. Kawan-kawannya sudah nggak dibayar 2 tahun juga, hampir sama dengan 14 karyawan yang lainnya. Iya. Saya minta dengan kesadaran, dengan keikhlasan. Kan ownernya ini Yusuf Mansur ini kan ngakunya ustadz. Iya. Terus kemudian ulama, kiai lah dan lain sebagainya, ya biar jadi juga nanti jadi sebagai tarbiyah umat lah gitu. Iya. Jadi biar menjadi tarbiyah umat, ya udah kalau memang ada kewajiban, ada hak orang lain yang masih
masih digantung ya. Saya kira harus dibayar. Kan mereka juga masih punya rumah, masih punya macam-macam, masih bisa flexing ke sana kemari. Masa karyawan cuman berapa, Kang? 28. Kalau Jamal berapa mal? Di bawah UMR. Sisanya di bawah UMR. Iya nggak dibayar-bayar, maksudnya kalau nyicil sebulan gocap juga lunas itu. Emang nggak ada niatan aja kayaknya. Iya, itulah. Saya harap ya secara persuasif lah dengan adanya video ini saya minta dibayar. Tapi kalau nggak dibayar ya nanti saya usahakan akan saya tempuh jalur hukum sebagaimana juga yang 14 karyawan yang lainnya. Kalau jalur dan itu sebagai warga negara kan kita punya hak ke sana. Iya. Tapi kalau persuasif sama Yusuf Mansur saya kira saya datang gitu enggak lah. Saya sudah 2 kali Pak datang untuk urusan pribadi saja nggak ditemuin, apalagi untuk urusan yang seperti ini kan. Ya sudah langsung saya bentur. Begitu ini video keluar nanti nggak ditanggapi ya nanti saya bentur. Iya. Kita doakan benar-benar video ini keluar dibayar ya Kang Widi ya. Ya gitu. Dan teman-teman yang lain Wiji ya. Iya, ada teman-teman yang lain yang banyak juga kalau banyak, apalagi pernah ya kakak saya juga masih belum terbayarkannya. berapa banyak itu? Wah, kurang lebih ya hampir 300 ya. 300 juta. 300 juta ya yang belum terbayar. Iya. Dan baru terbayarkan tuh 2 kali. Iya. 2 kali pembayaran dan itu udah di stop, nggak ada lagi pembayaran. Itu ya. Ya mudah-mudahan Yusuf Mansur melihat video ini dan dia langsung hubungi akang-akang ya. Dan langsung dibayar ya, gitu Pak Jenny ya? Iya. Saya lebih senang sebenarnya saya nggak ikut campur, tetapi teman-teman kita ini dibayar gitu. Iya. Tapi kalau misalnya terpaksanya nggak dibayar ya nanti siapkan memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengurus ini, baik itu ke Depnaker maupun ke ranah hukum yang lainnya ya. Oke, teman-teman, saudara-saudara, demikian perbincangan saya sore ini. Kang Jamal terima kasih, Kang Wiji dan Pak Sudar, Pak Zaini yang mau bantu teman-teman ini ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga apa yang diperjuangkan oleh Pak Zaini Mustafa, Pak Darso dan kawan-kawan yang lain mendapatkan hasil yang maksimal, yang baik, yang positif ya teman-teman. Dan semoga hak dari karyawan yang kemudian baru berupaya akan menuntut haknya ini semoga bisa kemudian terselesaikan teman-teman. Dan ini sekali lagi himbauan kepada yang lain, karyawan yang lain ataupun korban-korban yang lain yang merasa dirugikan. Bergerak, jangan pasrah dengan keadaan teman-teman. Minta bantuan, segala macam komunikasi. Jangan sampai kemudian masalah-masalahnya merasa tidak bisa diselesaikan lalu kemudian menyerah segala macam. Padahal sebenarnya itu duit yang banyak teman-teman. Karena kalau kita lihat juga pihak Yusuf Mansur ini kalau tidak ada upaya tuntutan itu hanya diam saja gitu. Tidak ada upaya langkah dari mereka, kesadaran dari mereka. Yang saya lihat ya, kesadaran dari mereka sendiri dari pihak Yusuf Mansur ini untuk bagaimana mencari orang-orang yang merasa dia rugikan gitu. Paling tidak dikembalikanlah hak mereka tanpa bertele-tele gitu loh teman-teman. Ini sudahlah mereka kemudian susah dengan masalah ekonomi, mereka mau nuntut juga harus mengeluarkan duit segala macam, padahal duit yang mereka tuntut sebenarnya tidak seberapa bagi Yusuf Mansur kalau menurut apa yang saya lihat di media sosial teman-teman. Apa susahnya sih mengembalikan hak-hak orang ini gitu? Apa susahnya gitu? Toh dia selama ini juga mencitrakan dirinya sebagai orang yang suka bersedekah, segala macam gitu. Kenapa untuk mengembalikan hak-hak orang yang memang ini haknya teman-teman? Bukan lagi bicara sedekah ya teman-teman. Kenapa sulit sekali teman-teman? Kenapa sulit sekali? Kenapa harus ada Pak Zaini Mustafa? Kenapa harus ada Pak Darso gitu? Baru kemudian hak-hak dari para karyawan ini bisa diselesaikan gitu. Begitupun dengan korban-korban yang lain kayak misalkan tambang batu bara, Hotel City, terus member-member dari Paytrend yang merasa dirugikan, tabung tanah, umroh merdeka, banyak teman-teman. Banyak dari mereka yang kemudian ini yang muncul di layar kaca saja, yang muncul di media sosial saja, yang kita wawancarai, yang diwawancarai oleh Pak Darso, oleh Jia TV, Detektif D, sudah banyak teman-teman. Dan saya yakin 100%, yang belum muncul, insya Allah lebih banyak teman-teman. Sepertinya lebih banyak teman-teman, karena banyak dari mereka yang komentar di video-video yang saya upload, itu komentar-komentar di bawahnya itu banyak, saya juga korban. Tapi sampai saat ini mereka belum menghubungi kami untuk diwawancarai teman-teman. Tidak,
tidak menutup kemungkinan, dan ini ada beberapa korban yang saya tanyakan di sela-sela wawancara atau setelah wawancara saya tanyakan, kenapa ibu baru speak up sekarang, kenapa ibu baru ngomong sekarang. Kebanyakan dari alasan mereka adalah takut, bingung, dan segan. Karena Yusuf Mansur, sekali lagi saya katakan, terkenal, tokoh besar, orang kaya, terkenal sebagai ustadz lagi. Siapa yang tidak segan? Siapa yang tidak takut, teman-teman? Maka dari itu sekali lagi himbauan saya kepada kalian yang merasa dirugikan, segera. Kalau ingin haknya dikembalikan, jangan diam diri saja. Segera hubungi Pak Dars Arif dan kawan-kawannya. Insya Allah akan dibantu dengan berbagai upaya. Dan semoga Allah meridhoi langkah kita ini. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.